من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Sebab orang yang ikhlas itu luar biasa. Orang yang ikhlas itu paling hebat untuk istiqamah. Sebab dia tidak lihat orang-orang yang ada di depannya. Guru itu kalau dia lihat orang yang hadir di depannya, malas dia ngajar. Malas dia ngajar. Tapi kalau guru dia melihat yang di depannya, dia melihat mengajarnya itu karena Allah, dia tidak peduli siapapun yang hadir di depannya. Yang penting dia mengajar. Dan itu adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Itu kita lihat ulama fatwanya dengar manusia di seluruh penjuru dunia. Yang hadir di majelisnya itu beberapa orang saja. Tapi kalau mengajar nggak ada bedanya dia mengajar di depan beberapa orang itu. Iya. Atau dia mengajar di depan majelis yang banyak orang. Karena ya tabiatnya mungkin orang ya kalau datang hadir ke majelisnya masyayikh memang pelajaran-pelajaran khusus. Ya. Tingkatannya orang-orang yang serius belajar hadir di situ. Yang hadir nggak banyak. Kadang penuntut ilmu juga yang hadir berapa orang. Saya lihat di majelisnya Mufti Saudi Arabia sekarang ini hanya beberapa orang dihitung pakai jari yang hadir. Tapi kalau di muhadharah umum banyak sekali yang hadir. Banyak sekali yang hadir. Tapi mereka mengajarnya sama sih ya. Nggak ada bedanya. Ya, itu ikhlas. Dan kita diceritakan dari guru-guru kita. Mereka juga melihat guru-guru mereka juga seperti itu. Guru-guru mereka seperti itu. Bahkan disebut dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya, beliau mengajar di Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram. Ini puluhan tahun yang lalu. Kadang yang hadir cuma satu orang. Dia terangkan pelajaran itu dari ba'da maghrib sampai ba'da isya lengkap sempurna dengan penjelasan seakan-akan hadir semuanya murid di situ. Ya. Itu keikhlasan itu kelihatan. Kelihatan pada seseorang. Nah, ini ikhlas itu berpengaruh besar untuk seorang istri di rumahnya. Kalau suaminya lagi bagus, lagi baik, wah semangat tuh istrinya, masya Allah ya, rapi semuanya rumahnya. Ya, ndak minta disiapkan juga siap semuanya. Tapi kalau suaminya ada sedikit biaya yang ditahan, atau ada pembicaraan yang kurang berkenan, atau ada begini dan begitu, ya kadang terjadi berantakan di rumah, ada yang tidak terurus. Nah, itu mungkin ya keikhlasannya perlu diperiksa lagi. Ya, suami juga kadang seperti itu. Ini supaya timbal balik ya, jangan sampai saya dianggap pro ke sana saja ya. Ya. Suami juga kadang seperti itu. Jadi kalau keikhlasan itu dia hadirkan, dia tidak melihat pada istrinya atau pada suaminya, dia lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah pada dia. Suami berbuat baik pada istrinya, memberi nafkahnya, menunaikan kewajibannya, istri menjalankan tugas-tugasnya. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. Dia tidak peduli suaminya, mau berbuat apapun nggak apa-apa. Si suami juga tidak peduli istrinya. Dia terkait dengan kewajiban yang dia lihat. Nah, itu keikhlasan namanya. Itu diantara hal yang memperbaiki rumah tangga. Memperbaiki rumah tangga. Iya. Ikhlas itu luar biasa ya. Pembahasannya. Ikhlas itu dari keajaibannya. Ada hal-hal kalau kita belajar di pembahasan ikhlas. Kita masuk di luarnya saja itu sudah menakjubkan sekali. Begitu masuk lagi ke dalamnya, lebih menakjubkan lagi. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata ada lagi di bawahnya yang lebih menakjubkan. Setelah masuk di bawahnya, baru kita tahu bahwa selama ini kita itu belum kenal apa itu ikhlas sebenarnya. Ya. Itu mungkin saya bahasakan ya, sebagian ulama membahasakan. Kadang ada orang yang belajar itu, dia baru tahu tingkatan pertama, dia tahu ini ilmu. Tingkatan yang kedua, dia tahu dirinya banyak kekurangan. Tingkatan yang ketiga, dia tahu dirinya jahil. Dia tahu dirinya jahil. Itu di sebagian tingkatan ilmu seperti itu.
Di sebagian tingkatan ilmu seperti itu. Jadi ada sudut-sudut ibadah di dalamnya, perlu kita pelajari. Iya. Dan ini kalau tidak dipelajari, kita tidak tempuh, kita tidak makmurkan kehidupan kita dengan hal itu. Kapan kita mau mendapatkannya? Kapan kita mau mendapatkannya? Dan itu tidak didapatkan dengan baca sendiri. Iya. Dan ini sudut lain dari pembahasan istiqamah ya. Dari sudut lain di pembahasan istiqamah. Baik.